Amin. Walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan berupa kesempatan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah mengikuti dan menjalankan ajaran yang beliau bawa. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fiqih wudu atau fiqih taharah. Kita masuk ke bab selanjutnya, babul istinja wa adabit takhalli. Bab istinja atau bab bersuci. Istinja itu bersuci dari hadas kecil ya, sekaligus najis, karena hadas yang disucikan ini juga adalah najis. Wa adabut takhalli, dan adab-adab buang air. Kamu tidak menulis? Ya. Kita baca dulu kitabnya dari matan Abi Syuja rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wal istinja faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Fasal, dan istinja wajib dari al-baul. Artinya apa al-baul? Kencing. Wal ghaiti, buang air besar. Ya, jadi istinja dari buang air kecil dan buang air besar, atau istinja dari kotoran yang keluar dari badan kita, baik dari depan ataupun dari belakang. Ya, dari depan berupa kencing, dari belakang berupa buang air besar. Dan hukum istinja adalah wajib. Ya, hukum istinja adalah wajib. Jadi kalau kita kencing, wajib hukumnya beristinja. Ya. Tidak boleh kencing, habis kencing langsung cuma dikorek-korek begitu itu barang, kemudian kasih masuk ulang di celana. Ya. Cuma goyang-goyang tus gitu, ditoki-toki DP ujung, baru kasih masuk ulang dalam celana. Tidak boleh. Ya. Jadi harus diistinjakan, harus disucikan. Karena yang keluar dari pipa itu bukan air bersih, air suci, tapi air najis. Ya. Yang keluar dari pipa itu ada air najis. Kita sudah sebutkan lalu berapa macam air yang keluar dari pipa laki-laki. 4. Pertama, kencing. Kencing hukumnya najis. Yang kedua,
Madhi hukumnya wadi. Wadi hukumnya najis. Jadi pipa kita itu mengeluarkan 3 bentuk cairan. Yang 3 hukumnya najis, yang 1 hukumnya suci. Tapi walaupun dia suci, wajib dibersihkan pipanya itu. Ya. Karena mani itu, kenapa ketawa-ketawa bilang pipa? Ya. Daripada saya bilang yang betul, ya. Karena mani dari pipa itu walaupun dia suci hukumnya, tapi di akhirnya biasanya akan bercampur dengan apa? Madhi. Ya. Jadi hukumnya wajib. Apalagi yang keluar dari belakang, lebih wajib lagi disucikan. Ya. Kalau tidak disucikan, nah itu tidak ada orang mau mendekat. Ya. Sudah busuk, jorok lagi. Ya. Maka hukum istinja adalah wajib. Hukum istinja adalah wajib. Tapi banyak orang menggampangkan atau tidak peduli dengan istinja dengan apabila ada kencing. Ya, banyak orang yang kencing kemudian tidak cebok. Ya. Biar orang dewasa banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, banyak orang dewasa kencing tidak cebok. Ya. Nah, itu enggak tahu bagaimana itu DP perasaan tidak cebok. Ya. Apalagi perempuan. Na'udzubillah. Ya. Laki-laki tidak cebok, kelihatan sekali DP primitif. Ya. Kencing tidak cebok, kelihatan primitif. Ya. Di tengah dunia modern masih banyak orang yang kencing tapi tidak cebok. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi hukumnya wajib. Kemudian apa dalilnya diwajibkan? Ya. Uhtijja lahu disebutkan dalam Kifayatul Akhyar, uhtijja lahu biqauli sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi thalathati ahjar. Wa huwa amrun wa zahiruhu al-wujub. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyadhhab ma'ahu thalathatu ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Daruqutni wa Ibnu Majah bi isnadin hasan sahih. Ya. Dan hujjahnya adalah, jadi hujjah kenapa kencing itu buang air besar dan kecil itu wajib hukumnya disucikan. Hujjahnya pertama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah bersabda wal yastanji, dan bersucilah ya. Atau dan hendaklah dia bersuci. Nah, ini bentuknya fi'il mudhari' tapi ditambah dengan lamul amri. Ya. Wal yastanji. Jadi lamul amri ditambahkan dengan fi'il mudhari', fi'ilnya berubah jadi fi'il amr. Ya, fi'il perintah, kata kerja perintah. Bi thalathati ahjarin. Dan hendaklah dia bersuci, dan dia harus bersuci atau wajib bersuci dengan 3 buah batu. Ya. Jadi bersuci itu ada 2, nanti kita jelaskan. Pertama, atau dua alat mensucikan najis atau yang kotoran dari badan kita yang keluar dari depan ataupun dari belakang. Ada 2 cara mensucikannya. Pertama dengan alatnya menggunakan batu. Namanya istijmar. Ya.
Jadi dua cara mensucikan kotoran manusia yang keluar dari depan atau dari belakang. Pertama, namanya istijmar. Alat utamanya adalah batu. Ya, batu. Alat utamanya batu. Kemudian yang kedua namanya ya, istinja. Alatnya adalah air. Ya. Jadi mensucikan kencing atau BAB itu dengan dua cara. Pertama dengan batu, namanya istijmar. Yang kedua dengan air, namanya istinja. Ya, maka hadis ini yang disebutkan adalah cara yang pertama. Wal yastanji bi thalathati ahjar. Dan hendaklah dia bersuci dengan 3 buah batu. Dan hadis ini kalimatnya berbentuk kalimat perintah. Amrun. Ya, kalimat ini adalah perintah. Wa dhahiruhu al-wujub. Dan setiap perintah zahirnya bermakna wajib. Jadi hukumnya wajib. Ya. Jadi perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, selama perintah itu tidak memiliki unsur-unsur yang merubah status hukumnya, maka hukumnya adalah wajib. Ya. Jadi hukum istinja berdasarkan hadis ini wajib. Nah, kalau dia wajib, apa artinya wajib? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Ya. Jadi orang yang tidak beristinja ketika kencing, hukumnya berdosa. Ya. Dan dosanya tidak boleh dianggap enteng. Karena dosa tidak beristinja bisa menjadi penyebab azab kubur. Sebagaimana hadis yang disebutkan tentang Nabi SAW melewati 2 buah kuburan. Ya, kemudian beliau mengambil sepotong pelepah kurma yang basah, kemudian dibelah 2 dan ditancapkan di masing-masing kubur tersebut. Dan beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabiratin. Sesungguhnya 2 orang penghuni kubur ini sedang diazab. Azab kubur. Ya, sedang diazab dalam kubur. Dan mereka tidak diazab karena dosa besar. Ya. Jadi penyebab azabnya bukan dosa besar. Ya. Yang pertama kata Nabi, kana la yastanji fil baul atau la yastatiru fil baul. Ya. Yang pertama kata Nabi SAW, sebabnya dia diazab adalah karena dia tidak bersuci ketika kencing. Dalam salah satu riwayatnya, dia tidak bersuci karena kencing. Ketika kencing, setelah kencing dia tidak bersuci. Ya. Jadi jangan pandang enteng kencing. Ya. Kemudian tidak disucikan. Bisa menyebabkan datangnya azab kubur. Dan azab kubur itu jangan pandang enteng juga. Ya. Azab kubur itu berat. Ya. Berat. Yang namanya azab kubur pasti berat. Ya.
Jadi jangan sampai diazab karena kesalahan yang kecil, yang dipandang enteng. Karena dosa kecil, kalau dipandang enteng jadi besar. Ya. Kalau dosa kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus, tidak bertaubat, itu lama-lama jadi dosa yang besar. Tertumpuk-tumpuk dia. Ya. Makanya para ulama mengatakan, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya berubah jadi besar dia. Ya. Dan dosa besar diampuni karena istighfar. Jadi bertaubat. Nah ini hukumnya. Kemudian yang kedua hadisnya, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bersabda, apabila kalian pergi ke ghaid. Ghaid ini pada dasarnya adalah nama tempat untuk membuang hajat. Ya, al-ghaid itu adalah tempat yang rendah, al-makan al-munkhafid minal ardi wa tuqda fihi al-hajah. Ya. Wa yutlaqu ala ma yakhruju minad dubur. Jadi asal kata ghaid itu arti asalnya atau arti aslinya adalah tempat yang rendah, tempat buang hajat. Ya. Tapi kemudian dijadikan nama untuk najis yang keluar dari pintu belakang. Ya, dari dubur. Ya. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian pergi buang air besar, maka hendaklah membawa batu 3 buah. Yastatibu bihinna fa innaha tujzi anhu. Yang dia gunakan untuk bersuci. Dan itu tujzi. Ya. Dianggap sah. Ya, bersucinya dianggap sah, mendapatkan jaza. Jaza itu artinya sudah gugur dia punya kewajiban. Ya. Kenapa disuruh bawa batu? Karena kalau di negeri Arab, ya, Jazirah Arab, itu air kan jarang. Ya, jarang air. Jadi kalau mau pergi, kalau mau cari air agak susah, maka bawa batu saja. Nah, kalau batu kan banyak. Ya, banyak batu. Ambil ya 3 biji batu. Dan batu yang dibawa, ya, bukan batu pondasi. Ya. Batu yang kecil-kecil saja, yang kira-kira masuk di dubur kita. Jangan juga bawa batu yang besar tidak masuk di dubur. Ya. Jadi batu yang kira-kira bisa masuk di dubur. Dan jangan bawa batu yang tajam, meluka nanti. Ya. Jadi cari batu yang bulat atau yang segitiga tetapi tidak tajam. Ya. Karena ini mau digosok, ya, digosok. Ya. Kalau tajam digosok, ya. Tarabe itu barang. Ya. Kalau tarabe tambah masalah. Ya. Jadi cari batunya yang sesuai atau yang bisa digunakan. Ya. Baik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan sahih. Ya. Jadi ini hadisnya hasan sahih. Jadi ini 2 hadis yang menunjukkan atau menjadi hujjah tentang wajibnya beristinja. Kemudian perkataan beliau minal bauli wal ghaid.
Kita beristinja dari apa? Yu'khadhu minhu annahu la yajibu minar rih. Dari kata baul dan ghaid berarti yang wajib disucikan itu dua. Ya, dan ini disepakati. Disepakati oleh seluruh para ulama bahwa dua barang ini wajib disucikan. Pertama, air yang keluar dari pipa sebelah depan. Ya, baik itu wadi, madhi, kemudian kencing. Ya, jadi wajib. Kemudian yang kedua, najis yang keluar dari dubur. Baik dia cair ataupun padat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang keluar itu kentut? Apakah wajib bersuci dari kentut? Ya, atau tidak? Nah, di sini dikhilafkan oleh para ulama tentang kentut itu dikhilafkan. Ya. Ada beberapa pendapat tentang mensucikan kentut. Ya. Pendapat yang pertama, ya, mengatakan qala al-ashabu la yustahab. Berkata al-ashab ini maksudnya siapa? Murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan la yustahab. Ya. Tidak dianjurkan. Ya. Tidak dianjurkan. Kalau dia kentut. Jadi tidak perlu bersuci kalau kentut. Tapi wudunya batal, iya. Ya. Jadi ada perbedaan antara bersuci dari najis atau berwudu ketika kentut. Nah, kalau kita kentut wajib berwudu. Walaupun tempat keluar kentut tidak wajib disucikan. Karena kentut itu salah satu pembatal wudu. Ya. Kemudian berkata Imam Al-Jurjani, innahu makruh. Imam Al-Jurjani mengatakan bersuci dari kentut hukumnya makruh. Dan pendapat yang ketiga berkata Asy-Syaikh Nasr, ya, salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i namanya Asy-Syaikh Nasr. Beliau mengatakan innahu bid'atun wa ya'thamu bihi. Beliau mengatakan bersuci dari kentut hukumnya bid'ah dan berdosa. Nah, ini pendapat yang lumayan ekstrim. Jadi beliau mengatakan bersuci dari kentut hukumnya bid'ah, atau beliau mengatakan innau bid'atun, artinya tidak pernah dicontohkan dan pelakunya bisa berdosa. Walaupun pendapat yang ketiga ini dibantah oleh Imam An-Nawawi. Ya. Beliau mengatakan, Imam Nawawi membantah perkataan Imam Asy-Syaikh Nasr. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, kitab Syarhul Muhadzab, amma qauluhu bid'atun fasahih wa ammal itsmu fala illa an ya'taqida wujubahu ma'a ilmihi bi'adamihi. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan perkataan Syekh Nasr bahwa bersuci dari kentut itu bid'ah, maka itu sahih. Artinya tidak pernah dicontohkan. Ya. Jadi orang yang bersuci dari kentut itu bid'ah. Tapi kalau berdosa, beliau mengatakan tidak. Ya.
Di dalam konsep ini Imam Nawawi mengatakan ada sesuatu bid'ah yang pelakunya tidak berdosa. Ya. Ada sesuatu yang dikatakan bid'ah tetapi pelakunya tidak berdosa. Ya, contohnya ini, bersuci dari kentut. Kata Imam Nawawi bid'ah, tidak pernah diajarkan. Tetapi pelakunya tidak berdosa. Kecuali, kata beliau, kecuali kalau orang itu beriktikad bahwa hukumnya wajib. Paham? Kecuali orang yang bersuci dari kentut meyakini hukum bersuci dari kentut hukumnya wajib. Dia yakini hukumnya wajib. Ma'a ilmihi bi'adamihi. Walaupun dia tahu tidak ada tuntunannya. Maka dia berdosa. Kata Imam Nawawi dia berdosa. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang pertama, la yustahab, tidak dianjurkan. Pendapat yang kedua, hukumnya makruh. Pendapat yang ketiga, Syekh Nasr mengatakan bid'ah dan berdosa pelakunya. Ya, tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi. Ada yang beliau benarkan, yaitu adalah bid'ahnya dibenarkan, namun dosanya tidak disetujui. Ya. Jadi dia melakukan bid'ah tetapi tidak berdosa. Nah, ini konsepnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pendapat yang keempat, qala Ibnu Rif'ah, berkata Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah juga salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Idza kana al-mahallu rutban yambaghi an yaji'a fi wujubil istinja'i minhu khilaf bina'an ala najasati dukhanin najasah kama qila bimithlihi fi tanajjusi thawb alladhi yusibuhu wa huwa ratbun. Ya. Berkata Ibnu Rif'ah, apabila tempat keluar kentut itu basah, ya. Lagi sakit perut ini, tak kontot tapi berisi, nah, itu ya istilahnya. Kentut tapi kentutnya berisi. Beliau mengatakan apabila tempat keluar kentut itu basah, yang bagi an yaji'a fi wujubil istinja'i minhu khilafun bina'an ala najasati dukhanin najasah. Ya. Jadi kalau kentutnya itu menyebabkan tempat keluarnya basah, artinya bukan cuma angin yang keluar, ya, tapi ada najis yang lain yang ikut keluar karena dorongan angin tersebut. Ya. Terutama kalau kita sedang sakit perut atau mencret, ya, itu kalau kita kentut ada cairan yang keluar. Maka beliau mengatakan yang bagi an yaji'a fi wujub listinja' minhu khilafun. Ya, bina'an ala najasati dukhanin najasah. Maka mesti ada khilaf, ya, tentang wajibnya istinja dalam masalah ini. Ya. Karena apa? Karena najasati dukhan. Karena najis yang dikandung oleh dukhan. Dukhan itu angin. Ya. Jadi najis yang dikandung oleh angin itu menyebabkan, ya, sebagian mengatakan wajib wajib disucikan. Kalau dia menyebabkan pintu keluarnya itu basah. Ya. Jadi wajib
wajib disucikan. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib disucikan kalau dia kentut. Walaupun dia menyebabkan tempat keluarnya basah. Ya. Kecuali kalau yang keluar memang banyak, terasa. Ya. Ini kan yang disebutkan kalau dia menyebabkan tempat keluarnya hanya sekedar basah saja. Ya. Tapi terkadang ada basahnya yang bikin licin itu barang. Ya. Kita berjalan tidak enak. Ya, semua sudah pengalaman, terus saya tertawa. Ya. Ya. Semua sudah pernah menghadapi. Ya. Namanya manusia pasti. Ada kentut, dia berisi, basah dia punya tempat keluar, tapi kita tidak rasa lain-lain. Ya. Nah, ini yang disebut dalam Ibnu Rifa'ah ini. Ya, tidak rasa lain-lain. Tapi basah. Nah, maka beliau mengatakan ada dua pendapat. Pertama mengatakan wajib disucikan. Yang kedua mengatakan tidak wajib tidak wajib disucikan. Ya. Ini kalau tempat keluarnya hanya sekedar basah. Tapi kalau yang keluar bersama kentut itu cairan yang cukup banyak, maka wajib disucikan. Yang membuat kita tidak nyaman. Ya. Tidak nyaman berjalan, tidak nyaman berduduk. Ya. Apalagi sampai kain ikut basah. Nah, berarti itu banyak DP najis yang keluar. Ya. Bukan cuma sekedar pintu keluarnya yang basah, tapi kain ikut basah. Nah, itu berarti wajib disucikan karena dia banyak. Baik. Yang mengatakan tidak wajib disucikan, ketika pintu keluarnya basah, lembab, ya. Mereka mengkiaskan bi annahu la yazidu 'alal baqi 'alal mahalli ba'dal istijmar. Jadi mereka mengatakan tidak perlu disucikan. Kenapa? Mereka mengkiaskan atau menyamakan ketika kita beristinja dengan batu, ya. Ketika kita beristinja dengan batu, itu mesti ada sisa kotoran di pintu itu, ada sisa kotoran. Apalagi kan kita tidak lihat, ya kan? Kecuali kalau pergi buang air masih sambil bawa cermin, sambil gosok dengan batu. Nah, itu pun pasti ada sisa yang tinggal. Makanya nanti bagaimana cara beristinja yang sempurna nanti di bawah. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau kita beristijmar dengan 3 biji batu, ya, kotoran yang jumlahnya besar hilang. Tapi masih ada sisa-sisa yang menempel. Maka itu sudah tidak mengapa. Artinya dia dimaafkan. Sudah dimaafkan. Yang saya nempel di lipatan-lipatan. Ya. Karena pintu kita belakang itu kan dia tidak mulus begini, dia punya permukaan. Ya. Ada keriput-keriput begitu. Ya kan? Ada keriput-keriputnya. Nah, bagian keriput-keriputnya itu, kenapa ketawa terus ini? Tidak boleh ketawa, ini pelajaran. Tidak ada yang lucu di sini. Ya. Bagian keriput-keriputnya itu pasti kalau disiram, ya, atau kena sesuatu, itu batu itu tidak, permukaan batu kan rata begitu. Ya. Nah, kalau bagian keriput-keriput ini dia tidak bisa ambil itu batu. Ya, kalau kita gosok begitu. Ini misalnya dia punya pintu begitu. Ya, ada keriput-keriputnya sedikit. Nah, kalau kita ambil dengan batu ini kotoran, yang terambil cuma yang besar-besar saja. Nah, ada yang nempel-nempel di celah-celah itu tidak akan diambil oleh batu itu, walaupun sudah cukup 3. Ya. Maka kata para ulama, yang tertinggal sisa-sisa ini hukumnya dimaafkan.
Ya, dimaafkan. Nah, begitu juga ini kata beliau. Kalau begitu kentut yang berisi itu sama dan itu. Karena dia tidak banyak. Ya. Apalagi cuma basah. Menyebabkan pintu itu basah. Itu tidak banyak hukumnya. Maka kalau tidak disucikan itu tidak mengapa. Ya. Nah, ini jadi ada berapa jadinya? Ada 5 pendapat, ya. Akhirnya ada 5 pendapat tentang kentut, ya. Tapi kalau kentutnya tadi kita sebutkan kentutnya mengeluarkan cairan yang cukup banyak ya, ketika orang sakit. Nah, itu berarti harus disucikan. Ya, harus disucikan. Ya. Nah, ini hukum barang-barang yang disucikan. Jadi yang pertama, pintu dari depan itu disucikan semua. Ya. Dia mau keluar sedikit atau banyak, kalau pintunya dari depan, ya keluarnya dari depan, disucikan semua. Mau dia wadi itu kan biasanya cuma sedikit. Ya. Karena dia tetesan terakhir dari kencing, namanya wadi. Itu tidak terlalu banyak dia, paling cuma 1 tetes. Ya. Nah, itu wajib dicuci. Madhi juga tidak terlalu banyak madhi. Yang banyak itu kencing. Ya. Cairan yang paling banyak keluar adalah kan kencing. Itu pun walaupun dia cuma wadi atau madhi, tetap dicuci semua kalau dari mukanya. Ya. Dan harus bersih. Ya. Tidak boleh ada yang tinggal. Itu pun kalau kita cuci dan batu masih bisa dilihat ya. Ya. Kita masih bisa lihat. Oh ini. Nah. Begitu gosok begitu masih ada sisa gosok lagi. Atau jempol, terlalu kecilin. Bisa dilihat. Nah, kalau di belakang kan tidak bisa dilihat. Ya. Dan bentuk permukaannya di muka dan di depan tidak sama. Kalau laki-laki bagian depan itu mulus dia, tidak ada keriput-keriput. Ya. Kecuali orang yang belum sunat. Ya. Kalau belum sunat ada keriput-keriput begitu. DP kulit itu, kulit hutu di muka. Masa dia keriput-keriput. Makanya laki-laki itu wajib disunat. Ya. Yang disunat itu diambil dia punya potongan kulit di muka itu yang menutup itu. Ya. Kenapa? Karena bisa menahan najis di situ. Kalau sudah disunat, tinggal yang di dalam itu mulus. Ya, tanpa cacat sedikit pun. Nah, itu bisa dilihat. Oh, ini masih ada sisa. Jadi dibersihkan. Tapi kalau bagian belakang kita tidak lihat ketika kita mensucikan. Ya. Mata kita tidak sampai di situ. Dan tidak juga kita pergi buang air bau cermin. Ya. Jadi apa yang tertinggal di sisi keriput-keriputnya, nah itu dimaafkan. Paham ya? Baik. Azan dulu.
Baik. Baik, itu tadi najis-najis yang wajib disucikan, ya. Baik dari pintu depan ataupun pintu belakang. Kemudian bagaimana caranya? Pertama, disebutkan dalam matan Abu Syuja, wal afdalu an yastajmira bil ahjar thumma yutbi'uha bil ma. Nah, itu tadi. Apa artinya? Yang afdal bersuci itu pertama dengan istijmar, dengan batu, kemudian disusul dengan air. Artinya digabungkan dua alat. Jadi bersuci yang paling afdal adalah menggabungkan dua alat bersuci sekaligus. Ya. Pertama kita gosok dulu dengan batu, atau kita keringkan dengan batu, kemudian kita bilas dengan air. Nah, ini cara yang paling utama atau cara yang paling afdal. Kemudian wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al-mahalla. Dan boleh mencukupkan dengan air atau mencukupkan dengan 3 biji batu yang membersihkan tempat keluarnya.
Jadi yang paling afdol 2. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, cuma salah satu yang ada, maka boleh mencukupkan dengan yang ada. Ya. Kalau adanya cuma batu, maka cukupkan dengan batu. Hanya sudah ketika kita gosok dengan batu, sudah bersih dengan 3 batu minimal. Jangan 1, 3. Maka itu sudah boleh. Ya. Atau kalau kita ingin mencukupkan dengan air, juga boleh. Ya. Dan wa idza arada al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Jadi kalau kita ingin mencukupkan satu saja, mana yang lebih afdal? Pakai batu atau pakai air? Di antara dua alat ini. Kita punya batu, kita punya air. Tapi kita ingin bersuci dengan salah satu saja. Maka yang paling afdal adalah air. Ya, jadi tingkatannya begitu. Paling afdal bersuci dengan 2, batu dan air. Itu nomor 1. Di bawahnya air. Ya, air saja. Nomor 2. Ya. Baru nomor 3, batu saja. Ya. Itu urutan alat yang digunakan untuk bersuci. Jadi sekali lagi, yang paling afdal digabungkan 2 alat, batu dulu, baru air. Itu yang paling afdal. Kenapa? Kenapa dikatakan paling afdal? Karena dia paling bersih sudah. Ya. Karena dengan 3 batu kita gosok itu, tempat keluarnya otomatis yang besar-besar hilang. Ya, yang besar-besar hilang. Tambah dibilas dengan air, yang tadi dikeribut-keribut, dia hilang juga semua. Ya, jadi paling suci. Ya, dengan dua alat itu dia paling suci, karena itu dia paling afdal. Kemudian urutan yang kedua, kalau kita cuma mau pilih salah satu di antara keduanya, air dulu. Ya, kita cukupkan dengan air. Kalau sudah cuci dan air banyak-banyak, apalagi airnya sampai 1 sumur, nah itu sudah bersih sekali. Ya. 1 ember atau beberapa gayung sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan banyak dan sedikitnya najis yang keluar juga. Dan sesuai juga dengan bentuk najisnya. Ya. Kalau najisnya encer, biasanya dia akan tersebar. Lebih banyak sebarannya. Ya. Nah, kalau dia najisnya agak padat, itu sebarannya lebih sedikit. Maka tergantung saja. Ya. Tergantung kepada najis banyak dan sedikitnya, kemudian bentuknya dan sebagainya. Nah, yang terakhir baru pakai batu. Baik. Ini alatnya atau alatnya ya. Wal afdal fil istinja an yajma bainal ma'i wal hajar aw ma fi ma'nahu. Nah, di sini ada dalam Kifayatul Akhir disebutkan dengan hajar aw ma fi ma'nahu. Jadi yang paling afdal kita beristinja dengan menggabungkan antara air dan batu, dan apa yang semakna dengan batu. Apa maksudnya dengan yang semakna dengan batu? Berarti alat-alat yang lain atau barang-barang yang lain yang bisa berfungsi seperti batu, yaitu meresap kotoran, meresap cairan. Ya, meresap cairan. Ya. Berarti boleh, hukumnya boleh. Boleh kita bersuci dengan selain batu tapi punya fungsi sama seperti batu. Contohnya zaman modern, tisu. Ya. Tisu itu juga bukan tisu sembarang tisu ya. Bukan tisu untuk lap tangan, bukan. Ya. Ada tisu khusus untuk buang air. Jadi tidak sembarang tisu. Ya. Tisu yang biasa untuk buang air itu tisu yang disimpan di WC. Ya. Beda itu dengan tisu yang disimpan di warung makan. Yang bulat. Ini kalau orang Indonesia itu tisu semua sama.
Padahal aturannya itu beda-beda. Beda-beda fungsinya. Ya. Ada tisu untuk lap ingus. Ya. Nah, tisu yang meresap atau yang sama fungsinya dengan batu itu tisu yang disimpan di kamar mandi. Ya. Itu beda jenis tisunya. Ya. Bukan tisu yang disimpan di rumah makan yang bulat. Kalau habis makan ambil, baru lap akan tangan. Ya. Pura-pura jadi orang barat ternyata salah tisu. Ya. Ternyata salah tisu. Atau bahan-bahan yang lain yang meresap, ya, yang meresap. Nanti disebutkan ada beberapa barang yang lain. Ya. Li'anna Allah Ta'ala atna ala ahli Quba bidzalik. Kenapa dikatakan afdal? Nah, disebutkan ada dalilnya. Kenapa menggabungkan antara air dan batu itu dikatakan afdal, bersuci? Ada dalilnya. Walaupun dalilnya ini dikatakan dalil yang lemah, ya. Tapi ada alasannya. Alasannya adalah ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada ahlu Quba, ya, kepada penduduk Quba. Rasulullah bertanya, fasalahum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an dzalika faqalu nutbi'ul hijaratal ma'a. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang hal tersebut, maka ahlu Quba mengatakan nutbi'ul hijarata al-ma'. Kami beristinja dengan cara membilaskan air atau beristinja dengan batu kemudian disusul dengan air. Walaupun disebutkan oleh Imam Nawawi ini hadisnya hadis yang lemah. Tapi ada alasan. Ini sebagai sebuah alasan kenapa dikatakan lebih afdal. Ya, karena rumus para ulama tentang hadis itu kalau dia dalam masalah-masalah fadhailul amal, ya, disebutkan fadhailul amal artinya amal-amal yang lebih utama daripada amalan yang lain. Untuk menghujahkannya itu boleh menggunakan hadis yang lemah. Yang penting lemahnya tidak terlemah. Atau jangan sampai hadis palsu. Ya. Karena ini termasuk fadhailul a'mal, maka digunakan sebagai alasan untuk mengutamakan ketika kita beristinja menggabungkan dua alat. Yaitu batu dan juga air. Ya. Kemudian hadis atau dalil selanjutnya disebutkan ahlu Quba ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa anzala fihim qaulahu ta'ala wa unzila fihim qauluhu ta'ala wa huwa asdaqul qailin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Quran surat Taubah ayat 108. Jadi ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji penduduk Quba. Ya. Quba itu suatu tempat di Madinah. Namanya desa Quba. Jadi sekarang itu ada masjid namanya Masjid Quba. Ya, ada itu banyak dia punya foto di internet. Ya, Masjid Quba. Itu masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah itu. Nah, penduduk Quba dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa firman Allah? Di dalamnya atau di tempat tersebut ada rijal. Ya. Para lelaki yuhibbuna an yatatahharu. Mereka sangat mencintai untuk bersuci. Ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi sebab nuzulnya ayat itu kata para ulama, sebab nuzulnya adalah berkenaan dengan orang Quba
yang bersucinya dengan dua alat. Itu alat batu dan air. Jadi mereka menggabungkan batu dan air ketika bersuci. maka maka mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan mereka ketika bersuci itu betul-betul ingin suci. Ya. Tidak hanya sekedar. Ya. Tapi mereka ketika bersuci memang betul-betul ingin suci. Nah, karena mereka betul-betul ingin suci, maka Allah mencintai mereka. Dipuji mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa fihi min tariqil makna anna al-ain tazulu bil hajar. Wal athar yazulu bil ma' fala yuhtaju ila mulaqahatin najasah. Walihada yuqaddamul hajarul awal. Ya. Thumma inna qadiyat at-ta'lil annahu la yushtaratu taharatul hajar. Ya. Baik. Kemudian ada juga dalil yang lain yang secara makna, yang tidak disebutkan dalilnya di sini. Secara makna atau secara akal, ya. Kenapa? Jadi ada dalil dari ayat, yaitu pujian Allah kepada penduduk Quba, paham ya? Ada dalil dari hadis, walaupun hadisnya dikatakan hadis yang lemah. Kemudian ada dalil dari akal. Maksudnya makna di sini, thariqul makna di sini artinya thariqul akal. Secara logika. Logikanya bagaimana? Logikanya adalah al-ain tazulu bil hajar. Ainun najasah. Zat najisnya. Ya. Namanya ain, bukan huruf ain, ya. Namanya ainun najasah. Wujud zat. Paham? Bendanya itu. Benda najis yang besar itu tazulu bil hajar. Dia akan hilang atau pergi, hilang, lepas ya, dari pintu keluarnya dengan cara digosok dengan batu. Wal atharu yazulu bil ma. Sedangkan sisanya apa? Yang dikeriput-keriput tadi. Ya. Sisanya yazulu bil ma. Akan hilang dengan disiram air. Jadi batu fungsinya untuk menghilangkan bendanya yang cukup banyak itu, dia hilang atau pergi atau bersih. Nah, sisa yang masih menempel dibilas dengan air. Ya. Fala yuhtaju ila mulaqahatin najasah. Walihada yuqaddamul hajaru awalan. Maka kalau sudah dua-duanya dipakai, tidak ada lagi percampuran pintu tersebut dengan najis. Maka karena itu lebih dulukan bersuci dengan batu dulu, baru dengan air. Ya. Jadi ini ada 3 alasan. Kenapa menggabungkan 2 alat itu dikatakan cara yang paling afdal. Pertama sekali lagi adalah ayat Allah Azza wa Jalla yang memuji penduduk Quba kalau mereka bersuci, mereka menggabungkan 2 alat. Ya. Kemudian yang kedua ada dalil dari hadis, walaupun hadis yang dikatakan hadis yang lemah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada penduduk Quba ya, tentang tata cara mereka bersuci. Maka mereka mengatakan, kami bersuci dengan batu, kemudian kami susulkan dengan air. Ya, yang ketiga dalil secara logika, ya, bahwa batu bisa menghilangkan zat najisnya atau kotorannya, sedangkan air bisa menghilangkan sisa-sisa kotorannya. Ya, sehingga jadi bersih sempurna. Baik. Sampai sini paham ya? Baik. Kemudian, apakah batu yang dipakai itu harus dicuci terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau kita mau bersuci nih, ya.
Disebutkan dalam kitab ini, la yushtaratu taharatul hajar. Wa bihi sarah al-Ijli wa naqalahu 'anil Ghazali. Ya. Jadi tidak disyaratkan batu yang digunakan itu disucikan terlebih dahulu. Ya. Jadi begitu ambil dari tempatnya, ya. Kecuali kalau dia panas sekali, kasih dingin dulu. Ya. Biasanya orang di padang pasir buang air besar padang pasir. Kemudian ada batu di situ. Panas sekali siang hari. Begitu habis dia langsung ambil batu, dia langsung sekat di situ. Nah, itu akan tak bakar itu barang. Jadi didinginkan dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau apakah dicuci, dia bilang tidak. Tidak perlu kita cuci dulu. Ya, tidak perlu kita cuci terlebih dulu. Walaupun dia mungkin ada pasir-pasir di situ sedikit. Nah, kecuali kalau dia bercampur dengan tanah yang banyak sekali, nah, kasihlah dulu tenang. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ijli yang beliau nukilkan dari Imam Al-Ghazali. Baik. Ya, tentang hadis yang tadi disebutkan, berkata Imam Nawawi, wa ankara Nawawi hadhihi riwayah fi syarh Muhadzab faqala kadza rawahu al-fuqaha fi kutubihim wa laysa lahu aslun fi kutubil hadits bal madhkuru fiha kunna nastanji bil ma' wa laysa fiha ma'al hajar. Kadza rawahu jama'atun minhum Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis Nabi tentang Ahlu Quba itu, beliau mengatakan tidak ada asalnya dalam hadis. Ya, jadi dilemahkan oleh Imam Nawawi. Ya, walaupun hadis tersebut, walaupun dalil tersebut sering diriwayatkan oleh ahli fikih, kata beliau. Ya, terutama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i sering meriwayatkan atau mendalilkan atau memberikan alasan dengan pertanyaan Nabi kepada Ahlu Quba. Ya. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis tersebut la asla lahu fi kutubil hadis. Bal madhkuru fiha kunna nastanji bil ma' wa laysa fiha ma'al hajar. Ya, tapi yang benar kata Imam Nawawi bahwa hadis itu yang sahihnya adalah para sahabat mengatakan kami beristinja dengan air dan tidak ada penyebutan kata batu. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan imam-imam yang lain dalam bidang hadis. Ya. Jadi ini tentang afdal. Kemudian selanjutnya, walau iktasara 'alal ma'i ajza li'annahu yuzilul ain wal athar wa huwa al-afdal indal iktisar 'ala ahadima wa yajuzu an yaktasira 'ala thalathati ahjar aw 'ala hajarin lahu thalathatu ahruf. Dan apabila seseorang beristinja hanya dengan air saja, maka itu ajza. Ajza itu artinya sah. Ya. Sah istinjanya. Kenapa? Karena air itu menghilangkan zat sekaligus bekas. Ya. Menghilangkan zat dan sekaligus bekasnya. Dan dia seperti yang tadi disebutkan, kalau kita memilih antara air dan batu, maka yang lebih afdal adalah air. Dan boleh juga dia mencukupkan dengan 3 biji batu. Atau 3 buah batu. Atau 1 batu yang memiliki salah satu ahruf. Apa artinya salah satu ahruf? 3 sisi. Batu segitiga. Ya. Gosok 1, nah, sisi yang pertama. Baru putar sisi yang kedua. Baru putar sisi yang ketiga. Dengan catatan jangan pegang sisi yang sudah kena najisnya. Ya, jadi boleh 1 batu tapi
punya 3 sisi itu boleh dipakai satu batu. Karena dia akan masing-masing sisi dihitung 1. Kemudian wal wajibu thalatha masahatin. Fa in hasala al-inqa'u biha wa illa wajabat az-ziyadatu ilal inqa' wa yustahabbul itar. Dan wajib kalau kita menggunakan batu, wajib menggosok minimal 3 masahat. 3 kali gosok. Kalau sudah bersih, maka cukup. Cukup 3 kali saja. Tapi kalau tidak bersih, kita belum yakin bersih, maka harus ditambah. Ditambahnya sampai berapa? Sampai bersih. Mau 1 kubik atau 1 gerobak batu, sampai bersih. Tapi tidak sampai juga 1 gerobak, sudah lalu. Dan disunnahkan jumlahnya ganjil. Disunahkan jumlahnya ganjil. Bisa 3. Kalau mau tambah 2 jadi 5. Kalau masih kurang yakin, tambah lagi 2 jadi itu 7. Tambah 2 lagi 9. Tambah 2 lagi sampai 11. 11 sama dengan rakaat salat witir. Nah itu. Nah kalau 11 tidak tidak suci juga, tambah ada lagi 2, 13. Pokoknya witir. Jadi disunahkan dengan jumlah yang witir. Nah ini alat menggunakan istinja dan cara istinja dan barang-barang yang perlu diistinjakan. Jadi barang-barang yang perlu diistinjakan atau najis yang perlu diistinjakan yang keluar dari tubuh kita, pertama dari pintu depan ada 3 jenis, yang najis, dicucikan semua. Kemudian dari pintu belakang ada 1 jenis yaitu air besar. Nah kalau kentut diperselisihkan. Benda yang digunakan untuk bersuci ada 2, batu namanya istijmar, air namanya istinja. Dan yang paling afdal menggunakan dua-duanya. Kalau kita cuma pakai 1, yang paling afdal lebih baik menggunakan air. Nah, kalau kita menggunakan batu, maka batunya harus berjumlah 3 biji atau lebih. Tergantung sudah suci atau belum. Kalau belum suci tambah lagi. Dan disunahkan jumlahnya ganjil. Atau boleh pakai 1 batu tapi 3 sisi. Kalau 3 sisi itu sudah bersih, maka cukup. Tapi kalau tidak bersih pakai 3 sisi, maka harus tambah lagi. Maka tambah. Baik. Kemudian tentang alat-alat yang dikiaskan dengan batu nanti kita sebutkan pekan depan. Barang-barang yang fungsinya sama dengan batu atau bisa mewakili batu. Apalagi di zaman modern ada istilahnya tisu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada penjelasannya di bawah. Kita baca pekan depan. Kita sudah salat Isya. Demikian dipahami sini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.